Pixel 4a 5G. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, pada pembahasan vlog kali ini saya akan sharing pengalaman saat menggunakan handphone yaitu Google Pixel 4a 5G ya. Jadi untuk HP Pixel itu menurut saya ada plus minusnya. Jadi kita bahas dulu untuk yang kelebihannya ya. Jadi kelebihan yang pertama itu adalah untuk Google Pixel itu ya, di bagian kamera itu, wah gila, nggak ada obat lah ibaratnya ya. Google Pixel 4a 5G ya, dengan harga kisaran 2 jutaan, tapi untuk fotonya itu, wah gila, seperti flagship untuk kelas foto. Nah, sedangkan untuk videonya pun juga bisa sampai 4K ya. Jadi untuk kualitas foto itu dijamin mantap, keren, karena untuk hasilnya juga pernah saya buka di laptop dan memang bagus banget ya, bagus banget kan. Kita bisa tahu bahwasannya hasil foto itu terlihat di layar yang lebih besar, dan ketika saya lihat di laptop tuh hasilnya keren, mantul. Untuk kualitas fotonya, ada kualitas potretnya juga sangat keren. Nah, untuk kualitas videonya itu kalau menurut saya itu bagus ya, bagus, tetapi ada ketentuannya. Jadi kalau misal teman-teman mengambil format, jadi ada beberapa format ya untuk kualitas perekaman di Google Pixel 4a 5G itu ada 1080 30 fps, terus ada juga yang 60 fps, terus ada juga yang 1080 ada juga yang 4K. Nah, kalau menurut saya itu kualitas yang paling bagus ya, kualitas yang paling bagus untuk kualitas perekaman dari Google Pixel 4a 5G itu adalah di settingan 4K. Jadi misal teman-teman menggunakan HP itu terus merekam video, usahakan dirubah ke format 4K-nya ya, 4K 30 fps kayak gitu. Karena kalau misal teman-teman ngambil yang 1080 30 fps ataupun 60 fps itu menurut saya masih kurang. Tetapi ketika teman-teman pilih yang 4K itu sudah bagus kayak gitu. Terus ada lagi kayak gini, tampilan ketika teman-teman merekam di layar HP saat merekam ya, menggunakan Pixel 4a itu ya, itu berbeda. Jadi ketika merekam gambarnya itu burik atau buruk ya, jadi tidak bagus ini, ada jangkrik tidak bagus. Nah, sedangkan ketika sudah disimpan, nah di situ ada processing system yang membuat video dari Pixel itu menjadi lebih baik. Nah, seperti itu untuk pengalaman secara pribadi ya, penggunaan kamera dari Google Pixel 4a. Nah, kalau misal untuk kelebihan yang lain, menurut saya bodinya kecil ya, kecil, ringan, terus mudah dibawa kemana-mana. Kalau untuk Pixel 4a 5G itu dari plastik ya, jadi tidak rawan penyok, tapi memang kadang bisa tergores. Terus kemudian itu tadi kelebihan yang menurut saya paling terasa. Jadi kalau kelebihan yang lain mungkin ada ya, tapi yang paling terasa menurut saya sebagai user adalah itu. Terus kemudian kalau kekurangan, nah untuk kekurangan penggunaan Pixel 4a 5G itu adalah mudah panas. Itu yang saya alami. Jadi ketika digunakan, masih ada jangkrik jadi ketika digunakan di kondisi outdoor atau di luar itu biasanya HP-nya sangat mudah panas sekali. Dan ya ini negatifnya, ketika panas akan ada kayak penahanan sistem, jadi ada keterangan overheat dan
kamera tidak bisa dibuka. Entah kamera atau sinyal pun akan drop atau akan terhenti. Nah itu minusnya untuk Pixel A itu ya. Jadi pernah juga saya gunakan untuk live ya, untuk live TikTok. Baru membuka kamera saja sudah overheat. Nah itulah kelemahan yang sangat terasa. Terus kemudian juga baterainya sangat boros. Digunakan untuk memvideo ataupun digunakan untuk live sebentar saja itu sudah sangat banyak sangat banyak menghabiskan baterai. Itu yang sangat terasa ya. Terus apalagi ya, kalau kekurangan yang terasa itu yaitu mudah panas saat digunakan untuk live ataupun ngegame. Kalau game jelas sangat tidak rekomendasi ya, karena HP-nya gampang overheat. Karena mungkin kira-kira itu bukan HP resmi ya, makanya gampang banget overheat. Mending buat teman-teman kalau misal cari HP, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Maksudnya gimana? Kalau misal butuh kamera bagus, ya itu tadi Pixel bisa, tapi konsekuensinya mudah panas, terus baterainya gampang habis, kayak gitu. Itu pengalaman pribadi, kayak gitu ya. Tapi kalau untuk HP cadangan atau untuk HP konten nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk HP utama, mending jangan, kayak gitu teman-teman. Nah itu tadi ya untuk sharing penggunaan Google Pixel 4a 5G, baik kelebihan ataupun kekurangan secara personal. Jadi mungkin nggak banyak, tapi hanya beberapa poin saja. Oke, sekian untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.